Jadi ini merupakan video pertama di channel YouTube aku. Dan di video ini aku bakalan membahas tentang konsep budaya hukum. Nah, mengapa aku membahas konsep budaya hukum? Karena teman-teman perlu tahu nih, bahwa budaya hukum itu sangat berpengaruh loh terhadap penegakan hukum. Apa saja pengaruhnya? Jawabannya bakalan aku bahas di video ini. Jadi jangan lupa untuk nonton terus video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai budaya hukum, kita perlu tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan budaya dan apa yang dimaksud dengan hukum. Pertama-tama aku bakalan membahas apa itu budaya. Mendengar kata budaya, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi nih sama kata budaya. Budaya itu apa sih? Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok masyarakat dan diturunkan ke generasi berikutnya. Secara leksikal, budaya ini dapat juga diartikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang dianggap sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah. Menurut Kuncharaningrat, sistem nilai budaya merupakan konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap penting dan berharga dalam hidup. Selain itu, budaya merupakan sikap mental seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan atau masyarakatnya. Jadi, budaya sebagai sebuah konsep merupakan internalisasi sebuah sikap yang mencerminkan interaksi nilai dan cara pandang masyarakat tertentu. Menurut Kuncharaningrat, budaya ini mewujud dalam 3 macam fenomena. Apa saja ketiga macam fenomena tersebut? Yang pertama, budaya berwujud sebagai suatu kompleks ide, nilai, dan norma. Yang kemudian yang kedua, budaya mewujud sebagai sebuah kompleks aktivitas kelakuan berpola. Dan yang ketiga, berwujud benda-benda hasil karya manusia. Ketiga wujud ini dapat dilihat sebagai sebuah abstraksi, gagasan, nilai, dan ide dasar. Itu semua akan menjadi konsep yang ideal dan belakangan diwujudkan dalam bentuk norma atau peraturan perundang-undangan. Oke, setelah kita membahas mengenai apa itu budaya, selanjutnya kita membahas apa itu hukum. Hukum secara umum dapat diartikan sebagai aturan atau norma yang berlaku sebagai pedoman atau pegangan hidup bagi masyarakat. Mendengar kata hukum, mungkin hal yang pertama kali dipikirkan oleh teman-teman bahwa hukum itu berupa peraturan perundang-undangan atau hukum itu berupa aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, ataupun hakim. Sebenarnya pandangan seperti ini tidak salah. Akan tetapi, jika kita melihat hukum dalam konteks yang lebih luas, bahwa hukum itu tidak hanya dibicarakan dari segi substansi atau strukturnya saja, tetapi kita juga harus melihat hukum itu dari segi kultur atau budayanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Bell Friedman, bahwa ada 3 unsur sistem hukum yang mempengaruhi penegakan hukum. Apa saja ketiga unsur tersebut? Yang pertama, adanya substansi hukum. Yang kedua, adanya struktur hukum. Dan yang ketiga, adanya budaya hukum. Kita bahas satu-satu nih dari ketiga unsur ini. Yang pertama, substansi hukum. Substansi hukum ini berupa norma-norma hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum maupun mereka yang diatur. Norma-norma di sini dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan tidak tertulis. Kemudian yang kedua, adanya struktur hukum. Struktur hukum ini berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum guna mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Kelembagaan ini misalnya untuk di Indonesia dalam praktiknya kita kenal adanya lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan lembaga kehakiman. Kemudian yang ketiga, adanya budaya hukum. Budaya hukum ini berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat seseorang terhadap hukum yang mempengaruhi seseorang itu untuk bersikap patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Nah, di antara ketiga unsur ini harus saling berkaitan dan berjalan beriringan agar terciptanya penegakan hukum yang ideal. Oke, setelah kita membahas apa itu budaya dan apa itu hukum, jika konsep kebudayaan kita kaitkan dengan hukum,
maka hukum ini merupakan ekspresi dari kebudayaan. Hubungan hukum dan kebudayaan tersebut tergambarkan dalam sistem tata kelakuan manusia yang berupa norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus yang semuanya itu berpedoman pada sistem nilai budaya masyarakat. Selanjutnya kita berbicara lebih lanjut nih mengenai apa itu budaya hukum. Jadi, aku mengutip dari pendapat Hilman Hadikusuma. Menurut Hilman Hadikusuma, budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari sekelompok masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan ini merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi, menurut Hilman, budaya hukum ini menunjukkan pola perilaku individu sebagai bagian dari anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan atau orientasi yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi dapat aku simpulin bahwa menurut Hilman ini budaya hukum itu tercermin dalam pola perilaku masyarakat berupa tanggapan yang sama terhadap gejala-gejala hukum atau peristiwa-peristiwa hukum yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih pengertian budaya hukum yang dikemukakan oleh Hilman. Dan budaya hukum itu menurut Hilman ada pada pola kelakuan masyarakatnya. Apa yang menentukan pola kelakuan masyarakatnya ini? Nah, jadi budaya hukum suatu bangsa itu ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya. Budaya hukum inilah yang menentukan sikap-sikap, ide-ide, dan nilai-nilai seseorang terhadap hukum di dalam masyarakat. Komponen budaya atau kultur ini mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum. Jika kita melihat dalam lingkup global nih, antara negara yang satu dengan negara yang lainnya pasti memiliki perbedaan budaya. Dan juga apabila kita melihat dalam lingkup nasional, which is negara Indonesia merupakan negara yang plural, di mana terdapat beraneka ragam budaya di tiap daerahnya. Jadi, inilah budaya hukum digunakan, di mana budaya hukum ini digunakan untuk memahami perbedaan-perbedaan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya. Dengan adanya budaya hukum ini, kita juga dapat memahami perbedaan antara penegakan hukum di masyarakat yang satu dengan di masyarakat yang lainnya. Komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan penyelenggaraan hukum dalam masyarakat secara keseluruhan. Lalu, apa hubungan kultur atau budaya hukum ini dengan penegakan hukum? Seperti yang aku tanyakan di awal, jadi komponen budaya atau kultur ini memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Ada kalanya penegakan hukum dalam masyarakat itu sangat tinggi karena didukung oleh komponen kultur atau budaya masyarakatnya. Misalnya, partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dalam usaha penanggulangan kejahatan berupa pencegahan kejahatan, melaporkan, dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan. Meskipun komponen struktur dan substansi hukumnya itu sudah begitu baik, atau bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal sebagaimana yang ditetapkan sebagaimana mestinya. Nah, jadi teman-teman bisa tahu nih bahwa komponen kultur atau budaya hukum itu sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Ada kalanya nih, komponen substansi dan struktur hukumnya itu sudah sangat baik atau sudah dapat dikatakan sudah modern. Namun dalam kenyataannya tidak selalu menghasilkan output penegakan hukum yang tinggi karena kultur masyarakatnya itu tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan di dalam substansi hukum. Padahal penegakan hukum itu akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Pelaksanaan penegakan hukum akan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan
melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yakni dari kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, setelah membahas apa itu budaya hukum, dari tadi orientasi dari budaya hukum itu ada pada masyarakatnya. Jadi timbul pertanyaan nih, apakah budaya hukum itu hanya dilihat dari pola kelakuan masyarakat pada umumnya atau masyarakat awam saja? Nah, jadi Friedman menelaah budaya hukum ini dari berbagai perspektif. Ia menganalisis budaya hukum nasional yang dibedakan dari sub-budaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional. Ia membedakan budaya hukum menjadi budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Apa itu budaya hukum internal dan apa itu budaya hukum eksternal? Jadi budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sedangkan budaya hukum eksternal adalah budaya hukum masyarakat pada umumnya atau budaya hukum masyarakat awam. Dengan dimasukkannya komponen budaya hukum dalam pembicaraan mengenai hukum, maka kita dapat melihat hukum itu secara lebih realistis, yakni hukum sebagaimana adanya dalam masyarakat, sehingga kita dapat mengetahui nih, apakah hukum itu digunakan atau tidak di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya kekeliruan dalam penggunaan atau penyalahgunaan hukum dalam masyarakat. Jadi, hukum ini berfungsi sebagai jiwa bangsa yang menghidupkan mekanisme hukum dalam masyarakat. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari aku mengenai konsep budaya hukum dan pengaruh budaya hukum itu terhadap penegakan hukum. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.